Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke suatu tempat yang istimewa. Cuacanya agak mendung. Bagaimana perjalanannya? Semoga kami sampai tujuannya selamat. Nanti kita akan lihat apa yang ada di sana. Oke, saksikan. Fight for my attention, for your ascension, you must prove. Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream may come true. Yeah. Have you ever played with a queen? I can show you what I mean. Oke, jalannya agak rusak ini ya. Jalannya agak hancur. Bentar lagi kita sampai. Nanti kita lihat apa aja yang ada di sana. Ini namanya apa namanya? Lembu. Silima Lembu. Nah, dia akan ada gang ke kiri. Ada gang ke kiri nanti untuk melihat. Oke. Sepertinya sebentar lagi sampai. Tapi jalannya agak hutan-hutan gitu dia, alami gitu. Ini hutan-hutan, semua hutan, ada durian. Nah ini masuk ke sebelah kiri. Oke, udah agak sampai nih. Tuh, ada tandanya ya ke kiri, malam. Bentar lagi sampai. Jalannya ada bambu banyak. Jalannya jelek. Kalau untuk mobil ya lumayan, untuk mobil ya lumayan juga. Tapi lubangnya sangat banyak ini. Sini sunyi, senyap. Di sini juga bisa tempat untuk spa, untuk membuat badan menjadi jauh lebih rileks. Mantap. Jadi kalau deket kita dokumentasiin lagi. Oke. Terus jalannya dicek. Nggak ada ojek. Bau-bau ini ya, kayaknya penjemuran ikan asin ya, jadi bau-baunya itu agak amis-amis gitu, plus ada bau kayak tai-tai babi gitu loh. Aroma terapi untuk orang mau muntah bisa gitu. Nah itu penjemuran ikan asin ya. Nggak produksi ikan asin. Ini jalannya tanah, semoga segera diperbaiki. Tanjakan mesra batu kalau pakai mobil di atas, kita akan bawa kereta coba ke bawah dulu, boleh nggak? Parkir di situ. Welcome Safir. Kita udah nyampe nih di siapa? Silima Lembu. Yang artinya apa itu? Nggak tahu juga ya. Nggak ada artinya. Jadi Eco Village Silima Lembu. Nanti kita akan jalan-jalan apa aja yang ada di sini. Kita sudah sampai. Ini jalannya agak jauh. Sekitar tadi dari Pangururan itu 1,5 jam. Itu kecepatan sudah 70-an lah. Jadi ini mudah-mudahan nanti tempatnya bagus. Apa aja yang ada di sini? Kayaknya ada minuman yang enak sama ada roti-roti yang enak. Oke, saksikan nanti. Jalan-jalan. Kita ke kafenya katanya. Nah, kafenya jalannya agak Pangururan.
Semprot dulu disinfektan. Kita ke kafenya nih. Ada Solu. Horas. Horas. Anggur. Dari mana? Hah? Pengururan. Pengururan. Ada. Kalian apa? Pesan makanan dulu. Jadi makanannya yang dipanen dari ladang, Mon. Jadi di sini juga dia makan, bayar 50 dia makan sepuasnya. Oke. Bayar berapa? 50.000 bisa makan sepuasnya. Makan sepuasnya. Ini menunya. Ini ada beberapa menu ya. Lalu ada menu kami, pizza. Baru ini ada meja untuk 5 orang. Jika bersama dengan keluarga, inti Anda silakan dibalik kartu ini. Kita balik. Festival Mangga tanggal 28. Ini untuk keluarga, tapi sudah ada keluarga di bawah. Karena festival mangganya kan nunggu mangganya panen raya. Ada festival mangga. 28 jadi. Iya. Tanggal 28 festivalnya. Iya. Berapa hari rencana? Itu kan mengadakan seminggu. Satu minggu ya? Jadi ada festival mangga, Bang. Kapan ini, Bang? Iya, tanggal 28 nanti. Oke. Akan berlangsung 7 hari ya. Nah, Jangan mantap. lupa. Jangan lupa. Kita pesen burger 3, jus mangga 3. Nanti kita rasakan bagaimana endulnya. Mantap. Ini tempatnya enak. Ada. Oh, Pisang ya? Ya, pisang. Diantar sama cantik. Kue pisangnya. Ail. Oh, jus mango. Ini dingin ya? Boleh. Dingin. Kental. Dia pakai murni pakai mangga samosir. Murni pakai mangga samosir dan kayaknya nggak pakai gula, jadi agak gimana gitu rasanya. Ini ya. Mangga. Oke, bersama abang siapa nih? Gani. Bang Gan. Gani. Gani. Jadi ini apa aja, Bang? Ini dia Beda-beda rasa dia, Bang ya? Iya, fermentasi mangga ini. Oh, fermentasi mangga. Rasanya. Ini rasa yang Dia masih manis, cuma manisnya lebih berkurang ya. Rasa yang pernah ada ya kan? oke. Coba apa? Dia masih manis, cuma berkurang. Gimana rasanya, Abang? Bang, ada masih. Manisnya sedikit rasa, sedikit aja ya. Beda sama yang tadi ya. Segini berapa sebotol ini? Lain rasa dia. Lain rasa, lain harga? Iya. Oh iya. Kenapa itu, Bang, kok bisa? Fermentasinya mungkin ya? Yang ini Bang kita Ini rasa dia lebih ke penikmat. Oh, Rasa ini. balance. apa namanya? Full body. Full body ya untuk penikmat ya. Terima kasih. Gimana? Coba. Kayaknya nggak ada bedanya deh ini. Enggak ada bedanya. Ada ya? Ada. Lebih pekat ya. Jadi di sini kayaknya Dia di sini. manisnya nggak ada ya. Udah Rasanya balance dia, manis. Balance ya. Iya, manis asam. Tapi lebih terasa pekatnya ya. Ini dia lebih pahit. Yang ini apa? Dry. Dia lebih, kalau yang tadi ke penikmat, ini lebih ke peminum. Oh. Karena rasanya pahit. Ya. Tapi nggak ditulis rasanya di sini. Ada, Bang? Atau ada di belakang. Oh, di belakang. Ada.
Kalau di depannya ini semua kayak gini lah. Iya, Ini depannya gambar siapa ini? yang owner gitu. Oh, Ibu itu. ownernya. Oh, itu ownernya. Iya, ibu itu. Yang rasa apa lagi sebenarnya? Ini yang pahit. Ini pahit. Iya. Ini pahit. Oh, makasih ya. Coba, coba. Yang pahit. Gimana? Pahit, Bang? Wah, iya pahit. Tapi enak juga. Tapi enak juga ya. Ya, lebih terasa ini, lebih terasa ini ya. Pahit. Jadi Kalau dari- ini katanya untuk apa? Peminum. peminum apa? Jenis apa dia? Dry. Dry untuk peminum ya. Full body penikmat. Ini dry. Amaretto untuk pemula gitu. Iya, Kira-kira. lebih ke peminum. Peminum. Mango grape untuk Ini dia kan ini fermentasi. Setelah fermentasi ya 3 bulan dia ada sedimen, kita saring, sedimennya tinggal di bawah. Sedimennya itu kami suling. Dan hasilnya ini dia. oh ini yang Sulingan. tadi itu. Sulingan pertama ada hand sanitizer yang Oh, yang tadi super tadi. Makanya tadi dari mangga. aku ciumnya agak ini gitu, kok Nah, lain gitu. Ini sulingan kedua ada jadi ini brandy dia. Ini brandy. Dia rasanya kayak tuaknya. Ini gerak ini, Bang. Kayak rasa apa? Tuaknya. Kok nias. Oh, dia udah bening ya. Yang suling ya? Iya. Itu cuaca Disuling ya, enak bukan diseruling bukan. Nikmat ya. Enak. Jadi ada berapa jenis, Bang, sebenarnya? Banyak atau Banyak. Kalau soal rasa dia Nah, banyak. Banyak, cuman kalau kata tadi yang peminum itu Cuma yang kami sajikan itu yang kayak gini. Ini Ada kalau yang dry pemula, peminum. penikmat. pemula Peminum. apa pemula? Dia manis. Manis yang mana? Ini peminum ini dry. Peminum, Ini pemula. ini pemula yang manis. Ini Penikmat. ini penikmat. Apa ternikmat ini? Full body. Penikmat. Dari itu? Dia juga kayak pemula ini. Ini pemula juga ini. Amaretto. Dia sulingan. Oh, ini sulingan mango grappa. Jadi ini untuk yang seperti itu alias tadi. Iya. Yang paling sering diambil oleh tamu-tamu di sini kalau datang yang mana? Full body. Full body ya. Penikmat ya. Penikmat. Melihat tamunya juga kok yang dia apa. Dia per botol ini berapa harganya? Beda-beda botol. Beda-beda. Tapi kan kayaknya cuma 2 botol ya. Ini sama atau cuma ini? Ini berapa ini? Berapa mili ini? Itu sangat 330. 30, ha? 330 berapa rupiah? Tergantung rasanya, Pak. Oh, tergantung rasa. Iya. Dia manis 100.000, dry 110, full body 180, amaretto ada 150, mango grappa dia 250. Minggu datang. Mango Grappa ini 250. sulingan. Iya, yang Ini sulingan. yang seperti itu tadi ya. Iya. Manis ya. Makin tinggi makin ini ya. Iya. Makin berat. Ada, Pak. Ini listnya. Iya, itu dia. Listnya. Oh, ada minyak kemiri juga. Ya ada apa yang kami hasil dari ladang kami olah menjadi produk semua. Oh, iya. Oh iya. Mungkin yang di lemari itu bisa di Iya, itu produknya lemari aja semua. Lemari gitu, ke lemari. Oh, ini produk-produknya ya? Iya, ini ada wine, Mana? ini semuanya fermentasi mangga. Oh, ini yang tadi ya? Iya. Terus Ini ada selai mangga, selai mangga. ada sanitizer dari mangga. Oh, ini sanitizer tadi. Ini ada minyak serai, minyak serai dia bukan serai yang biasa, dia serai besar, serai jumbo. Oh iya. Ini ada coklat. Coklat. Oh, coklat biasa ya? Tapi ini kan harus di blender dulu ya? Iya. Ini dia beda kayak yang lain. Kalau yang lain kan dia dibelah langsung jemur, ini Iya. dibelah difermentasi dulu baru dijemur. Oh. Jadi rasanya
Oh ini berarti difermentasi dulu ya? Oh iya ya. Bagaimana rasanya bang? Endul. Terus ini apa nih? Itu yang Mango sulingan grappa tadi, tapi yang yang ukuran kecil, ukuran yang kecil. 100 mili ya. Ini dia ada sorghum. sorghum ini dari Dia- apa nih? Tanaman ya dia- kayaknya. Bunga-bunga gitu. Dia kayak gandum. Oh, gandum. Dia no gluten. Ini krim kemiri. Ya. Ini kemirinya. Hmm. Ini kayak Ini- gandum. Kita ngepres kemiri, nanti kan ada ampasnya keluar. Ini dia. Terus ini Ini minyak kemiri. minyak kemiri. Dia nggak dimasak, nggak di apa. Berapa nih segini nih? Dia per botol 100.000. Botol 100.000. Ini kan bisa ditunjukkan bang. Ini loh. Minyak kemiri. 100.000. Gunanya mungkin buat masuk angin sama lah seperti minyak kayu putih mungkin ya. Dia minyak kemiri lebih untuk ke kesehatan kulit. Oh, kesehatan kulit. Yang body untuk rambut. Oh iya ya, untuk rambut ya benar-benar. Terus ini apa nih? Ini ada sotul, bahasa-bahasanya sotul, tapi kalau ke ini kecapi. Oh, kecapi. Dia untuk masak. Misalnya kayak masak arsik ada asam. Ah, asam benar-benar. itu. Ini dia kulit coklat. Ini kan udah di apa? Nah, kan? udah di Ini kulitnya ini bisa dibuat teh. jadikan. Oh, teh. Karena dia tadi difermentasi, jadi masih ada manisnya. Jadi tanpa gula pun bisa minum teh ini. Oh. Rasanya Manis ya? gimana? Bisa ditunjukkan. Bang. Ini nih, Bang. Coklatos Nanti skin bubuk tea. Jadi ini kulitnya ini nanti bisa jadi bubuk teh. Jadi coklatos skin tea. Tea. Terus ini kopi. Ini ada kopi. Kopi, muslai, ini cengkeh. Cengkehnya. Terus ini apa? Sama ini. Sama cengkeh. Ini ada kulit manis yang udah jadi serbuk. Kulit manis. Ini kulit manis yang sudah jadi serbuk. Cinnamon powder. Nah, ini. Kulit manis. Ini buat apa ya? Dia buat kue. Misalnya buat bolu kan dicampur ada biar ada rasa Oh, manis. baru apa lagi? Inilah ya. Ini yang Ini tadi. wine-nya. Ada rasa-rasanya. Ada ini. Itu dia rosella. Hah? Rosella tea. Oh, Rosella, aku tahu ini. Dia agak enak ini rasanya. Itu daunnya yang merah. Oh, ini wadahnya aja Ya, Fanta tapi ini Rosella. Udah kayaknya dulu aku pernah dibuatin di kampungku ada kayak gini. Ibu-ibu juga sering buat seperti ini. Kalau ini yang paket besarnya kan? Kalau yang segi kan berapa nih? Beda harga ini. Beda ya. Ini semakin lama semakin ini ya? Kalau wine ya semakin lama semakin Semakin enak mungkin ya? semakin enak. Semakin mahal juga ya. Tapi kan biasanya dimiring-miring kan, ini kayak gini biasa aja. Kan kalau di luar negeri itu kan biasanya dimiringkan gini, ya kan bang? Apa gulanya? Ada itu gunanya, nggak tahu saya. Menumpuk dia di bawah. Ah, mungkin. Ini bang. Kalau segini berapa? Dia Kalau full body. body dia ini 250. Oh, 250. Ini harga-harganya juga ada di sini selain di press list nanti yang saya kasih tahu di tayangan. Oke. Jadi ini siapa nih? Ini waktu Yang pernah datang? kedatangan Ratu dan Raja Belanda Oh, Ratu dan Raja Belanda. Kemarin ini berarti ya? yang bulan 3 tahun lalu. Oh iya iya. Kesini juga ya? Iya. Oh ini prosesnya. Iya. Prosesnya bang. Proses pembuatan. Dari mencari kemiri, buka kulit, makanan black soldier, pecah kemiri, blender kemiri, proses minyak, endapan selama 3 minggu. Seperti ini ada sedimen masak 1 jam kemiri, lalu nanti ada isi botol dan packing. Ini ada minyak. Ada proses semuanya, ada prosesnya ya. Oh ini izin usahanya nih. Ada izin usahanya nih. Ini sudah bersertifikat. Kalau di sini yang kerja di sini yang orang-orang sekitar sini juga. Iya. Tapi ada sebagian dari kayak sekarang dia ada dari Politeknik Wilmar 3 orang magang di sini. Dari SMK 3 Pemantang Siantar 3 orang magang di sini. Oh gitu-gitu juga yang terima yang gitu-gitu Iya, juga ya. sama magang. Apalagi kalau mereka jurusan hampir Pariwisata. sama kayak pariwisata, pertanian gitu Bisnis. mungkin ya. Oke. Ini aja mungkin ya. Iya.
yang ikonik. Oke lah. Ini dari pisang. Dari pisang ini bang ya? Dari pisang. Kalau yang ini bang? Ini dari kulit manis. Kulit manis. Itu dia ada markisa di atasnya ditaruh. Biar Oh, rasa, ada rasanya ya. rasa sama. Kalau yang ini? Ya udah ya. Ini dari mangga, jagung. Ada markisa juga ya? Iya. Seperti Nggak ada main rasa, nggak ada sama bro. Tapi ada. Kalau ini Ada pizza. pizza. Pizza di sini pizza sayur. Oh ini pizza sayur. Ya, semuanya Ini toppingnya apa ini bang? Apa sih? Ini daun kenikir. Oh daun ke Kenikir. kenikir. Kalau di buah vitamin C tertinggi itu ada di jambu. Kalau di Coba. Ya udah lah. ini kenikir vitaminnya Ini di 100%. oven juga bang ya? Di oven juga ya? Di oven. Coba kita rasakan. Ya bawa pulang gereja. Enak nih. Ada sausnya juga. Ini buatannya semua dari alam. Iya, dari alam yang Ya udah. Tidak ada satupun yang pakai micin. enggak. Tapi selalu ready ya, maksudku tiap hari ada atau kadang libur atau kadang kalau misalnya mau banyak orang mungkin pesan dulu bisa nanti nomor teleponnya gitu ya. Kebanyakan sini kalau ada tamu makan siang reservasi dulu. Kayak ada paket dia dari Parapat mau ke Situmurun makan siang sini, telepon dulu cari sebelum. Turun di sini ya. Iya. Bisa ya kalau mau ke Situmurun. Iya. Situmurun itu mana sih? Itu yang ini yang air terjun. Itu tuh. Jadi di sini dekat sama Situmurun. Itu kelihatan. Kalau misalnya kalian dari Parapat ke sini, Iya. jadi kalau mau ke Situmurun juga bisa reserve dulu ke sini. Nanti kalau dari Parapat mau makan siang di sini bisa pesen. Nanti nomor teleponnya ada di balik botolnya. Nomornya berapa coba bang? Tengok bang satu bang. Nomor teleponnya izin ya. Ada di nih 08 12 60 85 8209. Nah nanti kalian bisa pesen di sini. Aktif ini mas ya? Aktif nanti di telepon aktif juga. Oke, mantap. Ini ada yang datang nih ke sini untuk makan siang mungkin ya. Mereka naik kapal. Habis dari Situmurun tadi langsung ke sini. Oke, nah kita hari ini akan melakukan sedikit wawancara kepada Inang. Inang apa namanya Inang? Ratnauli Gultong. Inang Ratnauli Gultong. Nah, yang wajahnya ada di botol ini ya. Oke. Inang, bisa tolong dijelaskan sedikit-sedikit mengenai sejarah dan pembentukannya ini? Oke, sebenarnya sih awalnya kan gini, dari tahun 2009 saya kan kembali ke sini. Nah, ingin membantu orang tua sebenarnya ya. Tahun 2009 saya kembali ke sini, saya coba untuk membantu orang tua sebenarnya, membantu orang tua. Tapi sesudah di sini, ketika kita mau membantu, ternyata karena luas lahannya, kita mau menyangkol, tidak cukup kekuatan kita kira-kira gitu. Nah, kita coba mencari orang kampung itu tidak mudah karena mereka bekerja di kota yang muda. Kalau yang tua kan mereka punya aktivitas nelayan rata-rata ya di sini. Nah, karena ketidakmampuan kita cari coba alternatif yang lain. Nah, kita coba mencari di internet namanya WOOF, Worldwide Opportunity Organic Farm, karena kita petani organik, jadi kita coba dengan itu. Nah, akhirnya sukarelawan itu datang dari seluruh penjuru dunia datang ke sini. Jadi yang nyangkol, yang membabat, yang ini semua orang-orang dari luar ya, terutama itu sukarelawan, terutama itu dari Eropa, Amerika, ya dari orang asing lah ya. Nah sesudah itu mereka hampir 7 tahun ya saya melakukan itu, tapi akhirnya mereka bilang gitu, Ratna kenapa nggak bikin homestay aja gitu kan, supaya kami bisa menikmatinya. Kita bisa menjadi menikmati pertaniannya, tapi kita tidak perlu harus bekerja, tapi menikmatinya dengan kita ada homestay. Nah kita bangun lah ini ya. Homestay ini tahun 2013 sebenarnya udah mulai kita buatkan, sampai 2016 baru
ada selesai, baru kita buatlah ini di Airbnb. Airbnb itu khusus untuk promosi untuk homestay ya, untuk ini yang lebih gampang kita dapatkan dari Airbnb. Nah, orang search Lektoba atau homestay atau ini langsung dapat dia. Nah, sesudah mereka datang ke sini ada banyak ide lagi kan. Waktu sukarelawan aja dia bilang bikin produk dong, bikin ini dong, bikin ini. Nah, kita coba bikin produk apa sih dari mangga gitu kan. Kita bikin dulu wine mangga, gagal jadi cuka, tapi cuka mangga juga ternyata laku juga. Jadi kita coba selai mangga, oke juga gitu. Jadi itulah berurut ada banyak produk-produk yang bisa kita ambil. Ternyata sesudah pandemi aja kita juga ada produk baru, yaitu hand sanitizer dari mangga. Jadi itu istilahnya tidak terpikirkan sebelumnya. Biasanya kita buang ya, sedimen itu kita buang, sedimennya wine itu kita buang, ternyata bisa distilasi menjadi hand sanitizer. Nah, itu berguna semua gitu loh. Jadi selain mangga kita membuat produk, kita juga membuatkan kemiri. Ada minyak kemiri, ada minyak kelapa, ada minyak serai wangi, macam-macam apa yang dari kebun itu kita membuat produk. Ada juga teh daun sirsak, teh kenikir, teh rosella, semuanya apa yang tumbuh di sekeliling kita itu ternyata bisa kita makan dan dimanfaatkan dan dijual dan laku, ya kan? Nah, setiap orang datang ke sini juga mereka memakan apa yang tumbuh di sekeliling. Contohnya kita ada sayur-sayuran, buah-buahan, juga ikan dari danau. Jadi semuanya apa yang yang tumbuh sekeliling itulah yang kita kasih ke tamu. Kita coba di sini meng-create satu dari pertanian itu apa aja sih yang bisa kita buat. Kita membuat pertanian kita ada wine mangga, ada cuka mangga, ada selai mangga, ada hand sanitizer dari mangga, ada brandy dari mangga, juga ada sambal dari mangga. Ini ada serai, minyak serai wangi. Kita juga ada minyak kemiri, ada minyak kelapa. Kita macam-macam semua ada banyak dari kebun. Selain kita ada teh daun sirsak, teh kenikir, teh rosella, kita juga ada kopi, coklat. Kita membuat coklat itu dari pin ke bar. Ya, jadi mulai dari memanen dari ladang sampai dia menjadi coklat seperti apa yang kita beli di supermarket gitu kan. Kita boleh di sini, boleh belajar di sini. Bisa kita juga mengedukasi orang yang mau belajar. Kira-kira apa aja sih yang mau dipelajari, banyak gitu kan. Kita bisa membuat minyak kemiri mulai dari memanen. Jadi bikin minyak kemiri ini kalau kita belajar itu mulai dari panennya itu seperti apa, semuanya kita pelajari sampai dia menjadi produk. Nah, karena kita organik, tidak seperti pada umumnya. Jadi kita harus menjaga supaya kemirinya bisa tumbuh dengan bagus. Bagaimana kita rawatnya, walaupun kita tidak harus membuat kompos, tapi dari daun-daunnya itu aja kita buatkan ke pohonnya sudah menjadi kompos. Kira-kira itu aja yang bisa kita pelajari sampai akhir. Tapi ada banyak hal tentang mangga juga sama, bagaimana dia supaya tidak busuk. Memang pada umumnya mangga toba itu busuk gitu kan, tapi kita akan bilang bahwa busuk itu karena organik. Kalau dia spraying dia tidak busuk, tapi dia tidak rasanya itu berbeda. Lebih taste bagus kalau dia tidak disemprot dengan chemical ya. Jadi walaupun mungkin banyak busuk, tapi taste-nya berbeda. Ini ada pisang, roti pisang. Karena tadi pagi kita ada banyak pisang yang matang, akhirnya kita buat roti ada lumayan banyak. Itu ada pizza Anda 5, boleh dicobain. Semuanya ingredientnya itu dari ladang. Semuanya ini hasil dari kebun. Jadi sebenarnya apa yang kita panen hari ini itu yang kita buatkan. Dari situ ada kenikir, di atasnya ada kenikir. Kenikir itu apa sih? Untuk
Kenikir itu ini dia di belakang sini ada kenikir. Yang ini kenikir, atau yang di sana ini kenikir ya. Yang bunganya itu yang pink. Jadi dia bisa 10 kali lipat lebih tinggi vitamin C-nya dibandingkan jambu biji, jambu merah. Jadi dia lebih bagus vitamin C-nya. Jangan pergi kita harus ke puskesmas atau ke ini untuk mencari vitamin C. Sekarang ini kan kita perlu imun ya untuk tubuh kita. Nah, kita coba memakan banyak di sekeliling kita itu yang tumbuh. Bahkan tidak perlu membeli. Di sini kita semboyannya how to survive without money. Bagaimana kita hidup tanpa uang? Kayak gimana sih hidup tanpa uang? Boleh. Kita tanamlah apa yang kita butuhkan gitu kan. Jadi kita konsumsilah apa yang kita punya. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita bisa survive without money, ketika kita bisa hidup tanpa uang, we can print money. We can print money. How? Bagaimana kita menciptakan uang? Dengan kita membuat produk, dengan menjual ini semua. Nah, ini yang saya buat. Aku create semuanya dengan suami, membuat ini semua, membuat produk-produk ini. Dan tidak cukup dengan itu aja, kita tetap belajar lagi. Ternyata di sini mungkin ada ribuan produk yang bisa kita buat. Untuk saat ini mungkin masih 20, 30 atau mungkin 100 produk ya, tapi akan kita buat lagi bahkan ribuan dengan apa yang kita punya. Mungkin lidah buaya, mungkin ajola, mungkin macam-macam. Nah, ada banyak juga yang datang untuk bertanya gitu kan, bisa nggak kita kolaborasi gitu kan? Boleh, kenapa tidak gitu kan, baik dari pemerintah, baik dari ini boleh. Karena selama ini kita tidak istilahnya tanpa harus dibantu dengan uang oleh pemerintah pun kita bisa gitu kan. Nah, sekarang mereka lebih ke edukasinya. Contoh, dia bilang kami mau dong kolaborasi mengedukasi, boleh. Jadi kita lebih suka mengedukasi menjadi rural entrepreneur. Jadi kalau mereka menjadi entrepreneur ya, kalau kita mau menjadi pengusaha, kita menjadi entrepreneur. Walaupun petani seperti saya, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk kita menjadi sukses gitu loh. Sukses itu tidak harus punya punya gedung yang besar, dengan banyak orang datang ke sini pun sudah sukses. Kira-kira itu ya, konteks sukses itu bukan hanya uang, tapi kesuksesan itu kita ketika orang mau berkunjung dengan kita, mau membeli produk kita, nah itu juga satu kesuksesan gitu loh. Dan dengan hal-hal kecil aja kita bisa membuatkan uang, nanti lama-lama menjadi besar. Itu yang kita coba menggali di apa yang kita punya. Nah, nantinya kita mencoba kalau bisa meng-hire anak-anak muda, kalau bisa yang tamat dari SMA ya, untuk meng-hire mereka untuk mau belajar. Belajar itu mulai dari awal, bagaimana sih membersihkan dapur, bagaimana sih membersihkan toilet, bagaimana sih membuatkan ini. Nah, ketika mereka bisa membersihkan dapur mereka dengan bagus, membersihkan toilet mereka dengan bagus, saya pikir kamar tidur mereka pun tidak perlu harus diajari lagi. Kira-kira seperti itu ya konsepnya. Nah, itu yang kita coba di sini, membuat dari hal paling kecil. Seperti apa sih yang sederhana aja. Terus hari ini juga kita ada ide-ide baru untuk anak-anak di sini, semua di sini anak magang ya. Ada dari SMK 3 Siantar, dari juga ada dari Wilmar University. Mereka magang di sini untuk belajar banyak hal sambil praktek, kira-kira seperti itu ya. Nah, selain untuk mereka untuk belajar, kita juga membuka peluang untuk seluruh Indonesia untuk mau belajar ke sini, belajar ke alam, belajar mengelola hasil kebun, gitu. Semua bisa. Kebun apapun kita punya boleh. Nah, mari kita belajar di sini. Mungkin nanti dari Jawa juga akan ada. Bahkan bulan 8 kita ada 100 orang mahasiswa dari seluruh Indonesia, terutama dari Jawa, untuk datang ke sini magang. Saat ini mereka masih magang online karena mereka tidak boleh hadir di sini karena pandemi. Tapi nantinya mereka akan datang ke sini, kira-kira gitu ya. Jadi kita juga walaupun petani, kita juga mengajar. Tapi mengajar di sini bukan mengajar bagaimana
hal-hal yang seperti di sekolah, tidak. Di sini mengajarnya itu yang pertanian aja, kembali ke alam itu aja, bagaimana memanfaatkan yang ada. Nah itu yang kita ajarin, karena mereka juga banyak yang tidak tahu bagaimana sih mengelola apa yang ada. Kenapa sih kita harus menanam bunga di depan rumah? Kenapa tidak menanam cabai? Kenapa tidak menanam timun? Kenapa tidak menanam tomat? Kalau kita desain tomat dengan bagus, dengan buahnya bagus banyak, ini lebih dari bunga, gitu loh. Kalau kita buat bunga, kita buat tomat ini buahnya bagus, bunga ini berbunga dengan bagus, mungkin orang lebih tertarik tomatnya. Nah, kenapa kita harus menanam bunga? Kenapa nggak menanam tomat? Kira-kira seperti itu ya. Jadi, mari kita balikan lagi untuk keperluan kita apa, itu yang kita tanam. Mungkin itu sekilas dengan kami di sini Malombu. Kita di sini apa yang kita makan di sini ada, saya seorang nelayan ngambil ikan juga dari danau. Jadi ikan kita ada cukup hari ini, contohnya mau kita makan sudah ada. Kalau untuk perlu lebih kita akan bikin lagi. Jadi hanya kebutuhan kita aja. Kita buat ininya hanya untuk kebutuhan kita, tidak untuk menjual. Nah kalau sayur-sayuran semuanya yang tumbuh di sini sayur-sayuran ada banyak. Ada jipang, ada apa namanya ya, ada kangkung, ada banyak. Buah-buahan juga ada mangga, ada pisang, ada durian, ada macam-macam juga di sini. Jadi kita hanya ada menu hari ini tergantung panen kita apa hari ini. Ikannya juga ada lobster ya ininya. Jadi itu yang kita coba buatkan. Seandainya kita dapat banyak ikan hari ini, kita buatkan juga menjadi apa namanya ya, kalau hari ini kita makan apa namanya ini, burger. Jadi ada burger ikan, boleh juga burger aili atau apa. Nah model-model seperti itu ya. Kalau mau boleh pesan. Di sini kita makan sepuasnya dan minum sepuasnya, bayar 50.000 gitu. Tapi kalau hanya sekedar menikmati wine silahkan, itu free untuk kita di sini. Juga kalau ini tidak bayar ya. Welcome drink dan makanan kecil tidak bayar, boleh silahkan masuk, kita welcome untuk ininya. So mungkin itu tentang kami sekilas tentang Ecovillage Malombu. Thank you for coming to our place. You're welcome. Jadi kita akan mencoba memakan burger yang luar biasa. Bagaimana rasanya kita rasakan sama-sama. Oke, jadi ini salah satu menu di si lima lembu ini. Si lima lembu. Si lima lembu. Si lima lembu. Yang artinya apa itu? Nah, nantilah kita ngobrol. Ada 5 lembunya. Artinya apa? 5 lembu ya. Oke, jadi kita makan burger ya. Ini ada jipang. Ini kayaknya jipang kayaknya. Iya. Ya kan, Bang? Jipang ya? Iya, jipang. Ada jipang. Terus ini ada bawang bombay. Di dalamnya itu ada sayuran ya. Ini daun apa tadi ya? Ah, lupa saya. Lalu ini ada jipang, ada daging aili. Daging aili itu daging apa sih? Apa ya, babi hutan ya? Iya. Ah, babi hutan. Tapi ada juga yang ikan, Bang, bisa dipesan. Oh, ada yang ikan juga bisa dipesan. Ya, jadi ada. Nah, ini ada saus sedikit. Lalu ada ini apa namanya? Mayonnaise ya. Iya. Oke, kita makan, coba ya, kita rasakan. Mana ini? Oh, ini. Bagaimana rasanya, Bang? Rasanya itu enak. Kayak roti ya. Sosnya mereka nggak ada. Apa yang membedakan sama burger lainnya? Jelas beda, Bang. Apa? Burger di sana itu rotinya beda. Kalau yang ini ada gosong-gosongnya gitu ya, ada aroma-aroma gosong. Karena ini memang alami sekali ya dari kompornya orang ini ya. Jadi memang rotinya pun yang bawah ini keras, tapi yang atas ini lembek. Yang atas ini lembek, tapi yang bawahnya agak keras. Ini agak keras. Ini ada tekstur-tekstur gosong. Kita makan lagi ya. Ini tinggal ini ya? Karena kebetulan saya suka sayur, jadi saya rasa emang cukup enak lah, mantap. Kita selesaikan ini dulu ya. Oke, jangan lupa berkunjung ke sini. Kok dimatiin sih, Bang? Mana? Oh, belum.
Belum dimatiin, kok dimatiin sih Bang? Mana yang pertama nih? Tapi salah Bang. Udah bisa saya. Iya, kan. Dimatiin enggak kan? Abang makan lah sampai habis. Apa namanya ini? Yang mana? Ini Pisang. Pisang. Oh iya. Pisang goreng. Pisang. Tapi yang itu enak. Yang pisang itu enak. Enggak, cuma salah ngomong. Itu di sini namanya hidangan yang ada apa namanya, bukan selalu ada itu adanya. Jadi apa yang ada di sini tangkapan mereka kayak ikan itu yang dihidangkan. Ada lobster juga di sini. Ada lobster, ada hasil kebun mereka dihidangkan, apa yang dipanen dihidangkan. Jadi tidak ada setiap hari gitu. Kayaknya apa? Ini ubi. Itu singkong goreng. Singkong goreng. Kalau ini ubi sama singkong ini kan Bisa dicoba. Satu, masih bagaimana panas sih rasanya? kayaknya. Oh iya, pisangnya aja, pisang. Nah, pisang aja. Kalau itu Enggak panas. dingin. Bagaimana Bang? Setelah makan burgernya setengah, apa yang dirasakan? Yang pertama kenyang ya. Iyalah. Karena memang saya makan udah banyak. Jadi semua roti-roti di sini saya makanin, Tel. Ini saya makanin. Ini saya makanin. Oh iya, tadi sih infonya kan memang kalau makanan-makanan yang selamat datang lah ya, gratis. Tapi kalau mau makan di sini sepuasnya 50.000. Dan ini emang rasanya bener-bener bikin kenyang ya. Ini saya habiskan aja kayaknya nggak bisa habis. Seperti limbong pun ini tadi makan limbong nggak habis. Coba menurutmu gimana coba? Dia kan menyia-nyiakan makanan, sedangkan makanannya kan enak gitu. Aneh ya. Ini akan saya habiskan, mudah-mudahan habis. Pokoknya nanti kalian harus tetap kesini. Mau datang ke sini karena yakin lah, dengan kalian datang ke sini kalian bisa membantu seseorang untuk survive, hidup gitu. Oke, sekian dari saya. Salam anu kejepit. Dah. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Oke, jadi jangan lupa kunjungi si Lumalembu. Oke, jangan lupa kunjungi si Lumalembu. Di setiap harinya buka dan semuanya di sini fresh dengan makanan-makanan yang sehat. Mantap. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. Little sweet spice. Made a love potion for you. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the devotion, follow the signs. With this devotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me.